Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Bang Mir, ini kenapa Polda Metro Jaya kok lambat betul? Ini sudah ada kong kali kong, polisi bla bla. Tadi yang jelas setahu aku teman-teman dari saksi pelapor itu sudah dipanggil sama Polda ya untuk melengkapi keterangan dan melengkapi beberapa bukti, yaitu Bang Silverster dan juga Bang Ade serta siapa tadi aku nggak ngikuti secara langsung. Ujung-ujungnya ada pertanyaan kapan mereka ditahan. Itu juga pertanyaanku ke saksi terlapor, tapi menurut teman-teman saksi pelapor ya, Bang Silver dan kawan-kawan, jadi setelah saksi-saksi pelapor ini dilakukan interview, dilakukan pemanggilan, dilakukan penambahan data, maka nanti gilirannya saksi terlapor. Jadi kemarin saksi terlapor sudah ada 3 orang. Nah itu terus akan berkembang guys, karena nampaknya ada kekuatan-kekuatan tambahan, amunisi tambahan buat Polda untuk mempercepat dan mempertegas supaya ada status yang harus dipertegas. Itu yang aku bilang juga, kayaknya terlalu prosedur memang mereka, karena akan sangat berhati-hati. Jadi kemarin Pak Ade itu yang dari Polda, aja Humas Polda itu mengatakan kasus ini membutuhkan ketelitian dan membutuhkan pendalaman yang jauh lebih dalam ya, kalau enggak khawatir terburu-buru. Cuma sekarang yang lagi timbul itu adalah ujung-ujung juga palingan dapat pengampunan dari Pak Prabowo. Sejak memang amnesti dan juga abolisi yang kita dapatkan kemarin, informasi yang kemarin, akhirnya kan keributannya seperti itu guys. Tapi aku yakin tidak ya, karena Prabowo pasti sudah sangat terpukul dengan banyak sekali kritikan publik terhadap beliau yang mengabolisi dan juga mengamnesti 2 tersangka koruptor dan penjahat demokrasi. Jadi timnya mereka tadi itu somasi. Kalau menurut aku sih itu cuma strategi strategi mereka untuk tetap mempertahankan isu mendowngrade Pak Jokowi. Itu sudah seperti itu. Itu agitasi mereka itu keren menurutku ya. Kita harus, jadi lepas dari soal mereka ini bermasalah, yang harus teman-teman belajar adalah ketika sudah berhadapan dalam ruang publik seperti ini, memang sebuah komunitas agar bisa betul-betul bangkit dan berada pada relnya dalam perjuangan, ya, maka agitasi itu penting. Kalau teman-teman belajar ilmu aksi, manajemen aksi, ada namanya agitasi. Jadi agitasi ini semacam strategi untuk mempersiapkan, itu bahasa umumnya propagandanya gitu loh. Jadi apa tujuannya? Jadi tujuannya itu apa? Oh, tujuannya adalah downgrade Pak Jokowi. Mendowngrade Pak Jokowi itu salah satunya adalah ijazah. Karena kemarin OCCRP nggak mempan. Kemarin waktu beliau masih jadi presiden, mereka hajar soal
Pak Jokowi itu zolim, Pak Jokowi itu Indonesia tanpa Pak Jokowi, bahkan ketika purna tugas sekalipun, ya, di saat pelantikan itu kemudian Pak Prabowo mengantarkan Pak Jokowi ke Perdana Halimkusuma itu, sampai di situ pun mereka ini kan terus demo gitu. Nah, jadi memang agitasinya tujuan yang paling utama itu adalah downgrade dulu Pak Jokowi, apapun temanya. Nah, memang yang lagi cantik mereka rasa, isu yang paling menarik mereka rasa adalah soal Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Dan itu diperkuat dengan ahli-ahli mereka. Nah, padahal ahli-ahli ini juga sejak awal sudah ikut dengan gerakan mereka, terutama Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Mereka berdua ini kan memang sudah sejak awal dalam gerakannya TPUA, pura-pura aja bilang, oh saya cuma dipakai sebagai ahli. Itu pura-pura guys. Jejak digital memastikan Roy Suryo sejak masalah Fufu Fafa dan lain-lain sebagainya sudah berada di barisan ini. Ada jejak digitalnya. Nah, kalau Rismon Sianipar karena dia cuma sendiri di daerah, dia kepingin ikut bergabung juga. Ya, dia dapat isu yang seksi, ya menggunakan strategi pembahasan digital forensik, akhirnya dia mendapat panggung. Kan kemarin mereka datang nyerbu tuh ke rumahnya Pak Jokowi, itu memang kesannya kesan kayak persekusi, ya gitu. Kalau aku sih menilai gini guys, ini kan banyak yang kayak menyederhanakan masalah gitu. Apa susahnya sih Pak Jokowi tinggal perlihatkan ijazahnya? Sebenarnya itu sangat sederhana dan memang Pak Jokowi juga sangat berkeinginan untuk melakukan hal itu. Kenapa aku bilang demikian? Karena memang sejak 2 tahun lalu Pak Jokowi sudah perintahkan Pak Pratikno, perlihatkan ijazah saya. Ya kan? Saya mau perlihatkan ijazah. Tapi apa coba? Kuasa hukum melarang. Karena kuasa hukum punya pandangan. Ya kalau caranya begitu Pak, Bapak akhirnya tidak menghormati sistem hukum di negeri kita. Di mana kalau ada orang yang menuduh, maka itu dia harus membuktikan. Kan seperti itu. Iya, Andoang, betul. Kemungkinan minggu depan ada proses pemanggilan. Dan bahkan mudah-mudahan sudah ada apa. Kalau dari Bang Andi sih sempat bilang kayaknya pertengahan Agustus sudah ada status apakah kemudian tersangka atau tidak. Lucy kayaknya usulannya bagus sih. Panggil aja, minta aja Pak Jokowi. Undang mereka. Cuma kan kita tahu lah yang mereka lakukan ini bukan penelitian. Yang mereka lakukan ini adalah itu tadi agitasinya, mendowngrade Pak Jokowi. Dengan mendowngrade Pak Jokowi, maka dalam situasi sekarang kalau ada orang yang betul-betul dia bijak, ya, kalau dia bijak dan dia sudah mulai menemukan ternyata yang mereka teliti ini keliru, maka antara dua, menghentikan penelitiannya atau minta maaf. Nah, mereka kan enggak, mereka malah kencang terus karena mereka merasa bahwa benar-benar Pak Jokowi tidak memiliki ijazah. Kalau kemarin debatnya Pak Profesor Kunchoro dengan Pak Rismon kan terlihat sekali bagaimana Rismon terlalu percaya diri dan tetap tidak akan pernah menganggap apapun yang disampaikan oleh Profesor Kunchoro itu sebagai sebuah kebenaran. Karena Pak Profesor Kunchoro sama seperti yang lainnya cuma bicara demikian, tidak mau memperlihatkan data aslinya. Kan gitu. Sebenarnya apa sih kalau ijazah asli kan memang sama Pak Jokowi gitu. Aku jujur ya sampai dengan sekarang merasa lucu mereka-mereka ini tetap seolah-olah masih dengan percaya diri sekali menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Saya warga negara berhak untuk kemudian mendapatkan informasi publik dan Jokowi harus perlihatkan ijazahnya. Itu bodoh guys. Itu maaf ya, maaf Bang Rismon dengan segala hormat, itu kebodohan. Karena undang-undang keterbukaan informasi publik itu dikhususkan kepada badan publik. Ya, di pasal 17 dan juga di pendahuluannya sudah ditegaskan. Ini terkait dengan badan publik, bukan personal. Kan gitu. Kalau dia badan publik, maka silakan minta kepada KPU. Perlihatkan dong ijazahnya Pak Jokowi waktu dia mendaftarkan diri sebagai presiden. Karena kalau di Jakarta dan wali kota terlalu jauh, ini baru-baru ini. Sekarang teman-teman ke komisi KIP, Komisi Informasi Publik kalau nggak salah, iya. Iya kan, kayaknya sudah dibuat deh.
Tapi ingat, ketika kalian minta kepada KPU, KPU wajib memperlihatkan, karena ya anggaplah keterbukaan informasi publik itu di mana pasal 18 yang mengatakan untuk memperlihatkan itu karena status seseorang sebagai pejabat publik. Oke, perlihatkan. Tapi apa coba yang akan diperlihatkan apa? Legalisir, bukan ijazah asli itu. Karena memang ijazah asli itu tidak melekat di lembaga, tapi melekat sama diri orang kan gitu. Ada nggak di antara kalian kalau mau mendaftar sebagai caleg, sebagai wali kota, bupati, membawa ijazah aslinya ke KPU? Kan nggak, tetap legalisir. Bagi aku kita tetap hormati hukum ya, karena proses ini juga menarik. Nah aku yang kepingin bahas tuh begini. Bang Ahmad Hozinuddin dan kawan-kawan ini kan lagi cemberut sama Pak Jokowi gara-gara Pak Jokowi menggunakan sebuah pernyataan yang kayaknya agak liar di ruang publik. Saya tidak melaporkan orang-orang, yang saya laporkan adalah peristiwanya, ya kan? Itu katanya si Ahmad Hozinuddin, Pak Jokowi itu pengecut karena nggak mau sebutin nama. Ya memang kan Pak Jokowi sebelumnya datang membawa sebuah peristiwa. Di dalam peristiwa itu ya kayaknya ada RS, ada si Tifa, ini ada 5 orang, sudah. Tapi yang jelas ini videonya Pak ya. Bapak lihat aja nama-namanya siapa-siapa ini ya. Tapi yang jelas yang ini si dia. Oke. Silakan Pak bantuin diurusin. Oh ya, siap. Ternyata dikembangin lagi terus di saat penyelidikan. Dapat video baru, dapat tambahan baru, dapat lagi informasi dari Peradi Bersatu, dapat lagi tambahan dari laporan yang lainnya. Penyelidikan juga melakukan wawancara kepada pihak terlapor dan pelapor, saksi-saksinya. Oh iya, yang di video ini sih ini. Ayo kita panggil dulu dia, diundang dulu. Jangan dulu kita jadikan saksi, undang dulu. Anda waktu tanggal sekian pernah nggak ke sini? Enggak, mereka kan nggak jawab. Pengembangan 12 orang, ada Abraham Samad dan lain-lain sebagainya. Makanya Pak Jokowi memastikan bahwa saya datang ke sana itu membawa laporan yang berkaitan dengan kegiatan peristiwa yang dimana di situ ada penghinaan sama saya. Ini wajah-wajahnya, ya ini namanya si ini namanya ini. Tapi tahu nggak, Pak Jokowi itu orangnya sangat menghormati, dan semarah-marahnya Pak Jokowi dia tidak mau kemudian menyebut nama pembencinya sekalipun di ruang publik. Dia tidak pernah menyebut itu si Roy Suryo itu kurang ajar sama saya. Itu si Rismon itu biadab sama saya. Itu si Tifa itu jahat mulutnya sama saya. Gak pernah, guys. Bilang sudah, ini diproses hukum. Saya sih ingat ya, saya ingatkan, saya sangat menyesal dan sangat menyayangkan kalau proses ini terus. Kenapa itu tidak dibaca sebagai adab yang luar biasa gitu? Oh ya luar biasa, menurutku tuh salut. Kalau aku yang jadi Pak Jokowi itu sudah, pokoknya ngelantur ke sana kemari. Pokoknya saya nggak mau tahu. Wartawan kalau nanya, Bang Bil, bagaimana proses? Iya, pokoknya saya sudah lapor di Polda.
Intinya si nama Roy Suryo itu saya berharap dia itu pernah kurang ajar sama saya, itu di video itu. Pak Jokowi itu saking dia tidak mau kasar sama orang lain, saking dia tidak mau membuat pernyataan-pernyataan yang menyakiti perasaannya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya cuma dia bilang, ya sudah, saya sudah laporkan kepada Polda, saya sudah memberikan keterangan, saya sudah memberikan informasi, mudah-mudahan ini diproses secara hukum. Ya saya sangat sayangkan. Loh kok ini dia nggak mau sebut. Aku nggak tahu kalau kalian memandang itu sebagai apa ya. Kalau aku pandang itu sebuah tradisi yang keren. Itu sangat kita sayangkan. Tapi setiap hari Polda ada pemanggilan kepada saksi terlapor, saksi pelapor ya. Memang yang bikin kita dongkol itu sebenarnya bukan proses hukumnya. Tapi di saat berproses seperti ini, mereka masih ribut ke sana kemari gitu. Nampaknya memang mengagetkan ya kebijakannya Pak Prabowo ini. Luar biasa, kaget. Semua orang kaget. Tapi begini, aku mau ngomong jujur lah sama teman-teman. Kalian ya, aku anggap mungkin 1-2 di antara kalian yang nonton saat ini bukanlah pendukungnya Pak Jokowi. Tapi sebagian besar aku yakin adalah kalian pendukung. Coba rasional aja dah kita berpikir. Kita semua sepakat bahwa mau bilang menolak ya sudah terjadi, amnesti ini kan diberikan sudah. Kecewa, anti, dongkol, bahkan mulai a priori dengan Pak Prabowo. Kita setuju dulu ya, kita sepakat. Entah karena kita benci gara-gara dia membuat amnesti abolisi terhadap orang yang selama ini menghina Pak Jokowi, yang gara-gara mereka Pak Jokowi itu dirusak namanya ya, Hasto dan Lembong. Mereka menuduh bahwa Pak Jokowi yang mengintervensi hukum. Mereka yang membela Anies, yang satu dengan Ganjar. Pokoknya resistensi lah dengan Pak Jokowi. Terserah, apapun itu. Karena kalian pendukung Pak Jokowi mungkin sakit hati gara-gara itu. Ada juga yang sakit hati bukan karena Pak Jokowinya. Karena Pak Prabowo, ini komitmen Anda melawan korupsi gimana gitu. Ada juga yang sakit hati karena nampaknya sekarang penguasa boleh korupsi asal berteman dengan presiden, rayu presiden, presiden ampuni. Oke, terserah apapun intinya kita semua kecewa, sepakat dulu itu. Tapi kalau khusus kalian yang pendukung Jokowi, apapun motivasi anti dan juga kecewa dengan Pak Prabowo, aku mau nanya dengan jujur. Bagaimana kita akan bersikap? Apakah Prabowo ini akan menjadi musuh bersama? Atau teman-teman memilih, ya udah kita kecewa, kita jadikan catatan buruk aja dah. Pokoknya kita udah nggak suka sama Pak Prabowo, udah clear sudah. Tapi tetap mendukung pemerintahan. Kenapa? Karena kalau kalian dukung Pak Jokowi, persoalannya Pak Jokowi dukung Pak Prabowo dan di situ ada Mas Gibran. Kan gitu. Kan juga agak kontraproduktif kalau kalian mau bilang begini. Pokoknya kita dengan Gibran, nggak dengan Prabowo. Ya nggak bisa guys. Ya, kita nggak bisa ikut gayanya TPUA dan juga Purnawirawan. Kita Prabowo yes, Gibran no. Itu beda karena statusnya Gibran presiden, wakil presiden kan gitu. Karena yang punya hak kuasa ini kan adalah presiden. Bagaimana barangkali teman-teman mau mengambil langkah apa gitu. Kalau aku di video-videoku sebelumnya aku udah nyatakan sikap bahwa aku anti. Dan aku akhirnya menyatakan niat Pak Prabowo itu yang baik tapi berefek buruk. Apapun yang Pak Prabowo lakukan, catatan sejarah menjadi catatan kelam terkait pemberantasan korupsi. Dan aku pastikan Pak Prabowo akhirnya menjadi buruk dalam hal pemberantasan korupsi gitu ya. Karena kita harus apresiasi Pak Prabowo juga banyak membantu petani, banyak membantu nelayan, banyak membantu masyarakat kita dengan program-programnya dan juga dengan pribadinya. Itu juga kita nggak boleh nafikan. Kita nggak bisa juga bergaya seperti Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan, tidak melihat positifnya Pak Jokowi, tidak melihat kehebatannya Pak Jokowi, tidak melihat kemampuan seorang Jokowi yang luar biasa, yang dilihat jeleknya terus dari Pak Jokowi. Tapi wajar karena memang mereka dendam gara-gara Pak Jokowi itu memberangus atau menghilangkan mereka punya organisasi. Nah jadi begini, menurut aku paling bagus kita, ya udah Pak Prabowo udah, lo silakan terus jadi presiden, kita nggak sampai teriak-teriak makzulkan, nggak perlu ya. Kami tegaskan ya. YouTuber Nusantara misalnya, kita punya pandangan yang beragam. Ada yang memang menghajar sekeras-kerasnya, ada yang slow seslow-slownya, ada yang
Kalau YouTuber Nusantara itu tidak bisa disetir oleh siapapun. Ingat, jadi jangan salah paham. Teman-teman tidak boleh kemudian menganggap bahwa YouTuber Nusantara kayaknya sudah disetir sama orangnya Jokowi atau orangnya Prabowo. Enggak. Kalau Mas Agri, Bang Vicky, Bang mereka itu berkomentar dan marah semarah-marahnya di konten itu masing-masing gitu. Yang satu hal saja yang mau merekatkan dan yang mengintervensi YouTuber Nusantara apa? Yang diintervensi kepada YouTuber Nusantara adalah sama-sama melawan hoax. Cuma itu. Kalau di YouTuber Nusantara ada yang slow, ada yang tajam, itu karena berkaitan dengan feel untuk buat konten, bukan karena dipesan oleh pejabat atau kelompok tertentu. Emangnya mereka yang bayar kita bikin YouTube? Enggak lah guys. Kita nggak digaji ya. YouTuber Nusantara tidak digaji oleh siapapun, melainkan oleh AdSense, oleh royalti YouTube, dan juga teman-teman dari YouTuber. Jadi gitu guys ya, aku rasa agak lucu sih kalau dalam konteks Pak Prabowo ini. Bagi aku udah kita kritik aja. Tapi ingat, ada Mas Gibran, ada Pak Jokowi. Ini khusus buat kalian orangnya Pak Jokowi, ya kan? Ya sudah. Apalagi Pak Jokowi bilang, kita harus lihat bahwa itu hak prerogatif. Ya walaupun Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan ayo kita lawan atau ayo kita dukung, enggak. Pak Jokowi sangat normatif. Bisa saja kan mungkin dalam rangka menyelamatkan isu Gibran dari pemakzulan, Prabowo selamatkan ini. Tapi kan tetap aja sih menurutku ngoceh terus mereka. Aku rasa lucu ini One Piece kok dikaitkan dengan Gibran. Ya Gibran dulu kan memang pakai baju itu sebagai bentuk ekspresi kepemudaannya gitu. Beda konteksnya. Kalau sama juga Anies Baswedan kan ekspresi dari anak-anak muda yang penggemar One Piece. Tapi kan One Piece sekarang ini adalah harus kita lihat juga. Selain ekspresi tapi sudah ada provokasi juga. Aku perhatikan sih. Perhatikannya provokasinya di soal bahwa pemerintah gagal dan rakyat menderita dan ini ya kayak ceritanya One Piece juga. Tapi nggak apa-apa sebagai bentuk otokritik. Yang penting kan bukan dalam konteks untuk memprovokasi, mengganggu stabilitas nasional kan gitu. Aku sih setuju ya. Sebenarnya gini guys, kalau lawyernya Pak Jokowi itu fokus. Fokus mereka. Jadi bedakan relawannya Pak Jokowi dan lawyer ya. Kalau lawyer memang fokusnya ketika diundang TV ya bicaranya soal proses hukum. Tapi kalau relawan mereka kan politisi, maka mereka akan kesana kemari bicaranya. Itu menurutku wajar aja sih, sesuatu yang biasa aja, nggak menjadi substansial. Tapi bagi aku setuju soal ijazah ini, ayo fokus aja. Kalau Rismon masih teriak-teriak soal undang-undang keterbukaan informasi publik, dia kan sedang mempertontonkan kebodohan itu. Jelas-jelas undang-undang keterbukaan informasi publik itu tidak bisa dipakai dalam konteks masalahnya Pak Jokowi. Hak rakyat, iya Anda berhak melihat identitasnya Pak Jokowi berkaitan dengan beliau sebagai pejabat publik, berhak. Tapi lihatnya di mana? Ya datang ke KPU. Tapi sebelum datang ke KPU, pergi dulu ke Komisi Informasi Publik. KIP ya, komisi apa itu yang tentang informasi publik. Menyurat dulu ke mereka bahwa mereka membutuhkan data ini. Nanti sudah direkomendasikan ke KPU. KPU, apa yang diperlihatkan oleh KPU? Ya ijazah legalisir, bukan ijazah asli. Karena ijazah aslinya sama Pak Jokowi. Harus datang ke Pak Jokowi gitu. Makanya lucu ada pertanyaan dari Rismon ke Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro, apakah Anda pernah melihat ijazah Pak Jokowi asli? Dari mana Anda tahu bahwa Pak Jokowi itu lulus dan memiliki ijazah asli? Iya karena memang dia lulus UGM gitu. Pertanyaannya yang keliru sebenarnya. Guys, sejak awal aku selalu bilang sama teman-teman, yuk kita kritik produktif kepada penguasa kita. Tidak hanya Prabowo, Mas Gibran pun harus kita kritik. Ya, kita kritik Pak Jokowi walaupun dia sudah bukan pejabat publik ya. Tapi apapun dia tokoh figur yang ada di ruang publik. Siapa saja yang bermain di ruang publik, maka melekat bagi dia untuk dikritik. Mau dia artis, mau saya, mau siapapun, ketika sudah main di ruang publik, maka dia mengambil energi publik. Ketika energi publik diambil, maka orang-orang seperti itu diperbolehkan untuk dihujat, dikritik, kecuali fitnah. Ya, kecuali fitnah. Perbuatan zalim itu nggak boleh.
Kalau Anda tidak mau dikritik, anti kritik, bikinlah akun media sosial dan bertemanlah secara privat dengan teman-teman Anda, satu kolam yang homogen, yang tidak heterogen, yang cuma kalian-kalian aja, yang tidak ada saling-saling kritik. Tapi kalau kalian adalah orang yang membuka secara publik semua postingan kalian, YouTube kalian, video kalian, apalagi kalian punya jabatan publik sebagai pejabat negara, siap-siap dikritik. Begitu juga Prabowo, begitu juga Gibran, termasuk Pak Jokowi. Kenapa? Karena dia memperlihatkan eksistensinya di ruang publik. Maka dia harus kita kritik. Pak Jokowi, Anda pakai baju keliru. Anda melayani tamu ibu-ibu, Anda jabat tangan dengan mereka yang bukan muhrim. Nggak apa-apa, kritik aja begitu. Itu namanya kritik produktif. Tapi kalau kritik atau mempertanyakan ijazah palsu, itu ketololan yang tidak berkesudahan. Kan gitu. Enak betul, apa sih susahnya Pak Jokowi itu tinggal perlihatkan ijazahnya. Orang tidak nanya ijazah ke Pak Jokowi, orang nuduh dulu, fitnah dulu, caci maki dulu, minta Pak Jokowi digantung, bakar rumahnya, baru nanya mana ijazah lo. Kan gitu, itu kan lucu. Pak Jokowi udah ngitung, masa gue mau didikte sama orang seperti itu? Kenapa dia tidak seperti negarawan Obama? Obama memperlihatkan akte kelahirannya. Guys, Obama memperlihatkan akte kelahirannya ada dua hal. Pertama, dia mau mempertegas bahwa dia itu adalah warga Amerika sebagai syarat seseorang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Yang kedua, dia butuh suara, dia butuh pengikutnya, dia butuh pemilihnya percaya dia bahwa dia lahiran dari Amerika. Makanya dia perlihatkan itu, dia punya akte kelahiran di ruang publik. Karena spanduk-spanduk besar itu, propagandanya si Trump itu mengatakan bahwa itu dia bukan lahir di Amerika, dia lahir di Kenya, berkebangsaan Indonesia lagi, Obama. Ya dia perlihatkan karena masa kampanye, masa mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kan gitu. Kalau kalau Pak Jokowi ya beda. Pertama, dia sudah tuntas. Dia sudah tuntas, dia sudah selesai. Dan kalau kalian mau mempertanyakan dia punya ijazah asli atau palsu, langsung saja ke lembaga yang sudah menerima dia gitu. Termasuk dalam hal ini UGM. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi. Golongan orang surga membaca Al-Quran, menjaga lisan.